Halo semangat nih Kongkoyo TV. Pada kesempatan kali ini gue pengen ngomong tentang progres Manchester United di awal musim 2021-2022 ya. Mumpung lagi international break, menurut gue penting untuk mereview lah ya sampai sekarang ini ya Manchester United ada di mana sih ya. Um, kita udah main 3 kompetisi ya, Piala Carabao, Premier League sama Champions League. Paling jelek jelas Piala Carabao, kita udah keluar dari Piala Carabao. Piala Carabao nggak penting bagi gue. Karena gimana pun juga itu ya nggak ada lah yang nargetin Piala Kerbau ya, dari klub manapun nggak ada yang nargetin Piala Kerbau. Piala Kerbau cuma punya ada satu fungsi, yaitu cuma buat cadangan main gitu loh, itu doang ya. Jadi sebenarnya walaupun kita keluar ya sedikit sayang aja sih kita keluar, tapi bukan karena kita nggak dapet trofi ya Piala Kerbau, jadi beda. Selanjutnya kita ngomongin Premier League ya. Premier League kita udah main 7 kali ya. 7 kali itu cukup signifikan kalau gue bilang ya. Kalian bilang cuma 7 kali, tapi 7 kali itu udah 1/5 dari liga ya. Jadi udah lumayan lah. Ini awal liga tuh udah selesai gitu loh. Nextnya kita udah mulai menuju pertengahan liga. Jadi kalau gue bilang sih walaupun gue bilang dari segi table sih kita masih bagus ya. Jujur aja masih nomor 4 dan beda 2 poin doang. Tapi kita ini udah banyak hilang poin ya, kehilangan poin melawan tim-tim yang di bawah kita, kastanya di bawah kita lah ya, ibaratnya. Um, jadi gini, kalau gue lihat Liga Inggris itu ada 10 pertandingan yang lebih susah ya, yaitu lawan Big Six sebenarnya nggak, 5 home 5 away lawan Big Six, sama sisanya itu di mana kita harus dapat poin penuh ya, sebisa mungkin dapat poin penuh ya, karena kalau kita nggak dapat poin penuh lawan tim-tim yang kastanya di bawah kita, benar nggak? Lawan Big Six itu tugas kita lebih berat, yaitu kita nggak boleh kalah sama sekali lawan Big Six ya. Jadi karena kita udah kehilangan poin lawan tim-tim yang ya contohnya Southampton 1-1, benar nggak? Um, Terus Aston Villa kalah 0-1 sama Surrey lawan Everton 1. Kita udah kehilangan berapa tuh? 4 poin lah dari 9 poin yang kita bisa dapat. Itu lumayan gitu loh, ngerti nggak? Lumayan. Jadi kita pas lawan Big Six nanti ya, di 10 pertandingan lawan Big Six kita nggak boleh kehilangan poin sama sekali ya. Um, Perbedaannya di situ. Jadi bukannya sih jujur sih, bukannya wah gila udah kehilangan 9 apa 4 poin dari 9 poin nih ya kan, udah susah nih juara. Gue bilang sih nggak juga. Ya karena kalau kalian table sendiri itu masih bagus gitu. Sebenarnya kita masih posisi 4, beda 2 poin ya. Sebenarnya masih bagus kalau kita ambil positifnya lah, benar nggak? Itu masih bagus. Cuman ya tetap aja PR-nya Ole itu ya, PR-nya Manchester United itu apalagi di sampai Desember nanti itu kita lawan yang susah-susah itu bakal jauh lebih berat karena kita tidak boleh kehilangan poin sama sekali, ya nggak boleh. Ya lawan Big Six kita mungkin ada beberapa pertandingan itu kita nggak boleh kehilangan poin. Bahkan pas lawan tim-tim yang di luar Big Six kita harus dapat full 3 poin. Ya, itu bedanya di situ gitu. Kalau kita misal kemarin menang terus itu kan ya, atau menang seri sekali atau gimana, eh, nggak ada kalah cuma seri sekali, itu mendingan gitu loh. Kita lawan lawan Big Six kita masih ada ruang napas lah, ruang untuk napas. Jadi kalau kita kalah nggak apa-apa, tapi kita nggak bisa kali ini. Ya karena kita udah seri 2 kali, kalah sekali, itu artinya kita nggak boleh ada kesalahan lagi ke depannya. Ya jadi bakal lebih susah aja. Ya, jadi sebenarnya bukannya waduh nggak bisa juara nih, yang Manchester United nggak bisa juara. Menurut gua sih jangan berkecil hati dulu gitu loh. Masih bisa juara, masih bisa. Karena faktanya cuma beda 2 poin dari Chelsea, cuman nggak boleh ada kesalahan lagi. Ya lawan tim kere, lawan tim kasta lebih rendah dari kita, kita harus bisa dapat full point. Lawan Big Six ya 10 pertandingan ke depan, itu nggak boleh kita nggak boleh kalah, sama sekali nggak boleh kalah gitu loh. Kalau bisa ya menang gitu. Seri itu paling paling jelek seri gitu loh. Itu penting banget ya. Jadi di Liga Inggris awal yang kurang bagus, tapi masih harapan masih ada ya. Sama juga kalau Champions League ya, Champions League kita main 2 kali, yaitu lawan Young Boys 2-1 ya, kita kalah ya, kejadian lagi kayak musim lalu, kalah lawan FC Kebab ya, bingung ya bener-bener ya. Ya tetap aja lah, mau bilang dia juara di Swiss kayak atau apa kayak, ya tetap aja lah value kita ada Ronaldo, ada begitu banyak pemain berkualitas ya, world class gitu ya, tapi kita nggak bisa menang ya, itu bener-bener sayang banget. Tapi kita menang lawan Villarreal ya. Kalau gue bilang Champions League juga sama ya, kita ada 3 tim yang kita main home dan away, dan 3 ini kita nggak boleh sama sekali, nggak boleh blunder lagi intinya ya. Kita lihat table dulu Champions League sebentar. Nah,
Ya, table Champions League kita di nomor 3, poin 3, beda 1 poin. Jadi sebenarnya dari posisi nggak jelek, sama sekali nggak jelek. Tapi permasalahannya adalah ya kita lawan Young Boys itu harus menang nextnya, udah pasti harus dapat 3 poin. Ya, kita perlu 9 ya minimal 9 poin lah atau 7 poin ya. Jadi kita lawan Young Boys harus menang, kudu harus menang 100% dan kita lawan Atalanta atau Villarreal nggak boleh ada kalah gitu loh. Ya kalau kita kalah sekali berarti kita harus menang 2 kali. Ya, which is nggak gampang benar nggak. Nanti nextnya kita Villarreal ketemu di kandang dia. Atalanta masih ada main di Old Trafford, masih mending. Ya, tapi sekarang ini Old Trafford juga kita kayaknya lagi suwe banget gitu loh benar. Susah banget menang. Ya jadi sebenarnya di Champions League juga sama aja kayak Premier League. Ya bukannya kita nggak bisa lolos grup ya kan, tapi ya nggak boleh ada kesalahan lagi. Nggak boleh ada kesalahan lagi. Lawan Young Boys sudah pasti harus menang di Old Trafford. Ya, lawan Villarreal mungkin boleh seri di kandang di Villarreal, tapi lawan Atalanta kita harus menang di Old Trafford minimal ya. Jadi kalau kita dapat 3 menang itu dapat 9 poin, 9 tambah 3 itu dapat 12. Jadi benar-benar nggak boleh ada kesalahan ya. Seri lawan Atalanta kita nggak boleh cuma dapat 2 poin. Ya kalau cuma dapat 2 poin udah berbahaya deh ya. 6 3 3 tambah 2 berarti 8. 8 3 masih 11 masih bisa sih, tapi tetap aja nggak boleh ada kesalahan. Bahaya, jangan sampai kayak musim lalu gitu kan, oleh di game terakhir lawan RB Leipzig parkir bus, takut kalah ya kan, pakai McFred lagi, benar nggak? Jadi ya gitulah ya sebenarnya. Kalau gue bilang sih dari segi musim ya, awal musim tuh sebenarnya sih kita nggak ya jujur aja awal musim kita ini 2021-2022 ini kurang itu bagus ya, tapi positifnya adalah kita sebenarnya masih ada kesempatan, masih ada kemungkinan untuk masih juara EPL sama lolos grup Champions League ya. Itu adalah fakta ya, kita nggak bisa langsung wah mainnya jelek nih gitu kan, tuh apa gitu kan, ini udah pasti nggak juara nih apa. Itu menurut gua sih salah. Jadi kita jangan negatif dulu lah, yang paling penting ya, stay positif dulu ya. Kalau kita tuh masih posisi bagus di Liga dan juga di Champions League di grup ya, dan kita masih bisa banget untuk lolos grup dan masih bisa banget untuk juara Liga. Cuman sekali lagi PR-nya itu, PR Ole sama Manchester United itu lebih susah, jauh lebih susah, dan nggak boleh ada nggak boleh ada slip lagi gitu loh, nggak boleh ada kesalahan lagi ya. Lawan tim lemah udah pasti harus cari 3 poin, nggak boleh seri. Lawan tim gede kita nggak boleh kalah gitu, minimal seri ataupun memang harus menang untuk beberapa pertandingan. Ini penting banget ya. Jadi nggak usah berkecil hati ya buat fans Manchester United ya. Ole in atau ole out ya, ini penting banget yang gue pengen ngomong buat kubu ole in atau ole out. Yang paling penting adalah kita tetap harus dukung Manchester United menang ya. Jangan kayak apa ya, fans-fans yang apa ya sih, tim-tim papan bawah atau tim-tim katro gitu ya, kayak Arsenal ya, yang dimana wah biar pelatihnya dipecat kalah aja deh. Menurut gua itu mentalitas apa ya, kampung gitu loh, kayak begitu ya. Kita nggak boleh kayak begitu. Kita dukung Manchester United, menang kalah kita dukung Manchester United, yaitu kita dukung Manchester United untuk menang ya, bukan untuk kalah. Kalau kalian sampai bilang wah kalah aja deh ya kan, kalah aja deh biar ganti si Ole ya, itu menurut gua sih mentalitas yang sangat salah sebagai fans ya. Karena faktanya adalah tetap kita tuh di posisi yang belum jelek gitu, belum benar-benar wah udah nggak pasti nggak lolos, wah udah pasti nggak juara, nggak juga kan, beda cuma 2 poin sama Chelsea di Liga, beda cuma 1 poin sama Atalanta gitu. Kita masih bisa ya, cuman emang PR-nya itu bakal susah ya, PR-nya bakal susah banget. Dan kita masih berharap aja lah kalau ini kita masih bisa ya. Karena kayak musim lalu, kalau kita ngomongin musim lalu kan awalnya kan jelek, benar nggak? Awalnya parah, terus kita main bagus sampai Desember. Lebih ke arah Bruno sama Rashford sih main bagus sampai Desember, abis itu kita menurun lagi ya. Jadi kalau gue bilang sih semoga aja kita bisa lah, semoga kita berharap aja Manchester United bisa bangkit dan menang lagi gitu, dan balik formnya. Ini yang penting. Jangan kita gara-gara kita nggak suka McFred atau kita nggak suka Fred, nggak suka Ole atau apa, langsung udah kalah aja biar diganti Ole. Kalau itu menurut gue sih mentalitas yang salah ya. Faktanya adalah Ole pasti out sendiri kalau memang dia nggak kasih hasil gitu. Tapi kita sebagai fans kita harus tetap support. Udah kita harus menang gitu, kita harus bangkit lagi. Manchester United harus menang. Itu namanya mensupport, bener nggak? Namanya lu fans beneran gitu, bener nggak? Masa lu fans mau ngarepin kalah, bener nggak? Kan males dong nontonnya kalau lu kalah, bener nggak? Kita tetap harus ngedukung Manchester United menang. Itu yang paling penting ya. Jadi
Oke, sekali lagi gue mau ngomongin sebenarnya walaupun kita awal musim ini kurang gitu bagus ya, banyak kehilangan poin lawan tim kasta rendah, kasta di bawah kita. Tapi sebenarnya dari segi posisi kita masih bagus ya. Premier League posisi 4 beda 2 poin sama Chelsea. Champions League beda 1 poin sama Atalanta ya, dan posisi ketiga ya. Jadi menurut gue sih ini masih positif. Cuman ya PR ke depan sangat susah, dan tugas kita sebagai fans adalah bukan nyumpain untuk kalah, tapi kita mendukung terus untuk menang. Ini penting sekali karena masih bisa menurut gue, dan kita masih harus berharap tim kita ini Manchester United bisa bangkit lagi gitu loh ya. Ya kita nggak bakalan tahu gitu kan, nggak, kalau kita fansnya aja udah bilang kalah gitu kan percuma, nggak. Yang pasti kita harus tetap positif, dukung Manchester United untuk menang. Oke? Sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.